Dari ringkasan perjalanan Midoriya di season pertama, yaitu mewarisi bakat atau Quick All Might yang disebut One for All dan berhasil masuk ke sekolah pahlawan elit yaitu UA. Nah, beberapa hari berlalu usai serangan Liga Penjahat di USG, SMA UA memperketat keamanan, dan di kelas 1A, Aizawa mengumumkan kepada para siswanya bahwa sekolah akan mengadakan festival olahraga dalam waktu dekat. Acara tersebut akan menjadi kesempatan bagi para siswa untuk memamerkan bakat mereka kepada pahlawan pro yang mencari anggota baru. Sebelum acara festival tersebut, All Might terlihat menyatakan sesuatu kepada Midoriya, yaitu bahwa kekuatannya mulai berkurang. Jadi All Might memotivasi Midoriya sebagai penerus simbol perdamaian, di mana Midoriya harus menunjukkan diri dalam festival tersebut sehingga penduduk dunia tahu keberadaannya. Di sisi lain, saat persiapan, nampak Todoroki berkata kepada Midoriya bahwa dia akan mengalahkannya. Sepertinya Todoroki tahu bahwa All Might lebih sering menemui Midoriya, padahal secara objek Todoroki jelas lebih kuat dari Midoriya. Oleh sebab itu, Todoroki berusaha mengalahkan Midoriya untuk menunjukkannya kepada All Might. Nyatanya Midoriya menjawab dengan semangat bahwa dirinya tidak akan mengalah. Festival olahraga yang berpartisipasi kali ini adalah para siswa kelas 1 dari 4 jurusan, yaitu kelas pahlawan, kelas umum, kelas bisnis, dan support. Perlombaan pertama mereka adalah lari halang rintang. Begitu lomba dimulai, Todoroki dengan mudah melewati setiap rintangan, disusul Bakugo yang berusaha mengejar, dan beberapa siswa lainnya. Meskipun awalnya Midoriya kesulitan menghadapi robot-robot penghalang, nampaknya Midoriya memanfaatkan sebuah tameng dari robot penghalang yang telah dikalahkan, dan pada rintangan terakhir, yaitu ladang ranjau, sepertinya kebanyakan peserta tidak bisa menggunakan bakatnya secara bebas. Mereka harus berlari dengan sangat hati-hati. Di sini Midoriya memanfaatkan daya ledak ranjau yang dia kumpulkan, lalu meluncur menggunakan tameng yang dia bawa, dan Midoriya berhasil melewati Bakugo yang sibuk berkelahi dengan Todoroki. Keduanya jelas berusaha mengejar Midoriya, namun perlombaan halang rintang berhasil dimenangkan Midoriya Izuku dengan jackpot poin 10 juta. Beberapa menit berlalu, perlombaan kedua telah ditentukan, yaitu pertarungan tim berisi 4 orang dalam bentuk kavaleri berkuda. Poin tiap tim akan diakumulasikan. Lomba kedua ini sangat merugikan bagi Midoriya karena tiap tim akan berusaha merebut poin lawan yang dipakai dalam bentuk ikat kepala. Jelas dia menjadi target utama tim lainnya demi memperoleh poin terbanyak, di mana hanya akan ada 4 tim teratas saja yang bisa melanjutkan ke babak berikutnya. Dalam babak kavaleri berkuda ini, Midoriya bekerja sama dengan Uraraka, Tokoyami, dan siswa dari kelas support bernama Hatsume. Karena menjadi tim dengan poin terbanyak, mereka jelas menjadi incaran tim lainnya. Nampaknya tim Midoriya hanya berusaha terus menghindar dan berlari dari kejaran tim lainnya sampai batas waktu habis. Sementara siswa dari kelas B memanfaatkan kelengahan beberapa tim lain untuk mendapatkan poin lebih banyak, minimal masuk dalam 4 tim teratas. Nah, saat menit akhir pertempuran, tim Midoriya berhadapan dengan tim Todoroki. Dengan memaksimalkan bakat engine, yaitu eksplosif milik Ida, tim Midoriya kehilangan poin mereka. Namun Midoriya menyerang balik dan mendapatkan 2 ikat poin dengan bantuan Dark Shadow dan masuk di posisi kedua, sehingga mereka bisa lanjut ke babak berikutnya. Dari 4 tim diketahui ada 16 siswa yang maju ke babak akhir. Ternyata berupa pertarungan 1 lawan 1. Nah, ketika bagan pertarungan dibuat, 2 siswa tiba-tiba mengundurkan diri. Alasan mereka karena saat pertandingan kavaleri berkuda tidak mengingat apapun. Diketahui keduanya
hanya satu tim dengan Shinso dari kelas umum. Nah, salah satu dari kedua siswa yang mengundurkan diri adalah teman sekelas Midoriya bernama Ojiro. Panitia pun terpaksa mengganti dua siswa itu dengan yang lain, yaitu dua siswa dari kelas 1B, sehingga bagian pertarungan dibuat ulang. Pertarungan pertama yaitu Midoriya melawan Shinso. Panitia melanjutkan acara festival dengan hiburan lain untuk jeda waktu istirahat para peserta babak akhir. Nah, di ruang persiapan nampak Ojiro yang memberitahu Midoriya untuk berhati-hati dengan Shinso, terutama saat bicara, jangan sekalipun menjawabnya. Sebelum babak pertarungan individu dimulai, Todoroki berbicara secara pribadi dengan Midoriya. Dia mengungkap alasan dirinya membenci ayahnya, pahlawan nomor 2 yaitu Endeavor, yang memiliki bakat elemen api, dan terungkap bahwa Todoroki selalu dipaksa untuk melatih bakatnya secara penuh sejak kecil. Namun di sini Todoroki menyatakan bahwa dia membenci sisi kirinya yang bisa mengeluarkan elemen api. Ringkas cerita, di ronde pertama Midoriya terjebak oleh bakat Shinso yaitu cuci otak. Hal ini terjadi saat Shinso menjelekkan Ojiro sehingga membuat Midoriya menjawab kata-kata Shinso. Midoriya disuruh keluar arena oleh Shinso. Pada saat mencapai pinggir arena, Midoriya melihat 8 bayangan di depannya dan berhasil melepaskan diri dengan gerakan kedua jarinya yang diaktifkan oleh One for All secara tidak sadar, dan berhasil membalikkan serangan sehingga mengalahkan Shinso dengan mengeluarkannya dari arena. Yang menarik dari babak akhir festival olahraga UE adalah pertarungan Midoriya versus Todoroki, di mana Midoriya menegaskan bahwa Todoroki tidak akan bisa jadi pahlawan nomor 1 bila hanya menggunakan setengah bakatnya. Todoroki juga menyadari bahwa semua siswa UE berusaha maksimal dengan bakatnya untuk mencapai impian yang sama. Begitu juga Midoriya. Hal tersebut mengingatkannya dengan kata-kata ibunya, gunakan semua bakatmu bila ingin menjadi pahlawan nomor 1 seperti idolamu. Pada akhirnya, perkataan Midoriya membuat Todoroki menggunakan sisi kirinya yaitu elemen api, sehingga mereka berdua bertarung dengan kekuatan penuh. Namun, pihak panitia yaitu Cementos dan Midnight berusaha menghentikan pertandingan sebelum keduanya melakukan serangan terakhir, akan tetapi nampaknya tidak berhasil, dan terlihat Midoriya terlempar keluar arena sehingga Todoroki dinyatakan sebagai pemenang. Midoriya jelas mengalami cedera pada tangan kanannya dan ternyata harus menjalani operasi. Setelah operasinya berhasil, Recovery Girl menyatakan tidak akan membantu penyembuhan Midoriya lagi di masa mendatang apabila mengalami cedera serupa. Dalam arti lain, Recovery Girl berpesan agar Midoriya tidak mengambil resiko mengalami luka atas bakatnya. Setelah itu, Midoriya terlihat murung sebab banyak siswa lebih baik darinya yang seharusnya bisa menjadi pewaris One for All dari All Might. Memang awalnya All Might berencana mencari satu siswa terbaik di sekolah UE untuk menjadi pewaris bakatnya. Namun All Might tidak menyesali sama sekali mewariskan One for All kepada Midoriya, bahkan mengakui dirinya dulu mirip seperti Midoriya. All Might adalah orang tanpa bakat dan menerima warisan One for All dari gurunya. Midoriya pun tersenyum dan kembali bersemangat. Sementara itu, di Tokyo nampak kakak laki-laki Ida yang bernama Ingenium. Dia terluka parah dan mengalami lumpuh saat melawan penjahat hero killer yaitu Stein, dan Ida diberitahu tidak lama kemudian oleh ibunya, sehingga Ida pun bergegas meminta izin kepada sekolah untuk mengunjungi kakaknya. Di sisi lain, Kurogiri mendatangi Stein lalu mengundangnya untuk bertemu dengan Shigaraki. Ternyata Stein diajak bergabung dengan Liga Penjahat, namun sempat terjadi pertarungan singkat yang memojokkan Shigaraki. Mereka punya pandangan dan cara kerja berbeda sehingga Shigaraki maupun Stein menolak untuk bergabung. Scene berganti di sekolah UE. Babak final dimulai antara Todoroki versus Bakugo. Nampaknya Bakugo terus memojokkan Todoroki untuk menggunakan elemen apinya seperti sebelumnya saat melawan Midoriya. Namun Todoroki terlihat ragu apakah dia harus menggunakan sisi kirinya tersebut. Todoroki pun menyerang Bakugo hanya menggunakan elemen esnya. Jelas Bakugo menjadi marah karena dia ingin Todoroki melawannya dengan kedua sisinya. Setelah sorakan dari Midoriya,
Midoriya, Todoroki memutuskan untuk menggunakan sisi kirinya, tetapi ketika Bakugo akan menggunakan jurus pamungkasnya yaitu Howitzer Impact, Todoroki tiba-tiba menghentikan elemen apinya sehingga serangan Bakugo mendorong Todoroki keluar arena dan Bakugo dinyatakan sebagai pemenang. Meski begitu, Bakugo terlihat sangat marah, terus mengejar Todoroki dan meminta pertarungan ulang. Tapi panitia menghentikannya. Pada akhirnya, All Might memberikan medali kepada semua pemenang dalam festival olahraga tersebut, secara terpaksa mengikat Bakugo karena terus-menerus berbuat ulah. Di sisi lain, Ida pergi menemui kakaknya di rumah sakit dan tidak menghadiri upacara penghargaan. Nampaknya Ida terlihat sedih, bercampur marah, dan ingin membalas dendam kepada penjahat yang telah membuat kakaknya harus berhenti jadi superhero akibat luka yang diterimanya. Tentu saja Ida mencari tahu identitas pelaku yang dikabarkan telah membunuh beberapa superhero dan melukai 4 superhero lain di daerah kota Hosu. Kembali ke sekolah UE. Setelah acara festival UE berakhir, semua orang pulang untuk memulihkan diri. Nampaknya Todoroki memutuskan untuk pergi menemui ibunya yang sudah bertahun-tahun tidak dia temui. Scene berganti beberapa hari kemudian setelah festival olahraga sekolah UE. Nampaknya cedera dan luka para siswa hampir semuanya pulih. Terlihat Aizawa masuk ke kelas dan mengumumkan setiap siswa harus memutuskan nama pahlawan untuk diri mereka masing-masing, dan diketahui banyak siswa mendapatkan tawaran dari agensi superhero. Maka pihak sekolah memutuskan semua siswa akan magang selama 1 pekan di agensi pahlawan pro. Setelah para siswa menentukan nama superhero mereka, di sini Midoriya menggunakan nama Deku, sedangkan Bakugo yang menggunakan nama terlalu panjang, jadi dia ditolak dan disuruh memikirkan nama yang lain. Setelahnya, semua siswa memilih agensi untuk magang mereka. Akan tetapi Midoriya tidak yakin agensi mana yang harus dia ikuti. Tiba-tiba All Might muncul. Dia memberitahu Midoriya bahwa gurunya telah menawarkan magang dan dengan cepat Midoriya menerimanya. Sementara itu, Ida memilih agensi di daerah tempat kakaknya diserang, yaitu kota Hosu. Program magang dimulai. Semua siswa berangkat ke agensi pilihan mereka. Midoriya sendiri datang ke agensi gurunya All Might yang bernama Grand Torino. Tetapi ketika Midoriya sampai, kantor tersebut nampak tidak terawat dan banyak yang rusak. Jelas tidak seperti yang dia harapkan. Midoriya hanya diminta membantu pekerjaan rumahan seperti beberes dan menyiapkan makan. Namun Midoriya mengajukan keberatan dan meminta Grand Torino menunjukkan kekuatannya. Namun Midoriya sangat cepat kalah dan tidak sanggup mengikuti gerakan Grand Torino yang sangat cepat. Grand Torino ini tahu rahasia One for All dan menjadi salah satu orang yang mengetahui bakat pewarisan tersebut. Sehingga Grand Torino memberi saran agar Midoriya mengaktifkan bakatnya dan mempertahankannya di seluruh tubuh selama mungkin sesuai kemampuan batas tubuhnya yang saat ini baru bisa 5%. Midoriya pun terus berlatih keras sesuai saran Grand Torino dan akhirnya Midoriya mulai memahami kekuatan One for All. Sementara itu, nampak Ida melakukan patroli mencari Stein, hero killer, dan nampak juga para siswa kelas 1A yang lainnya sibuk di lokasi magang masing-masing. Scene berganti setelah Stein menolak untuk bergabung dengan Liga Penjahat. Dia meminta dikembalikan ke kota Hosu. Ternyata dia melanjutkan perburuannya membunuh para superhero. Selain itu, nampak juga Shigaraki yang muncul di kota Hosu. Dia melepaskan beberapa Nomo ke kota tersebut sehingga kota mengalami kekacauan. Di saat para pahlawan berusaha mengalahkan para Nomo yang mengacau, Ida menemukan Stan saat dia akan membunuh pahlawan lain. Sementara itu, Grand Torino memutuskan untuk membawa Midoriya ke kota Shibuya untuk langsung melatih Midoriya di lapangan. Mereka naik kereta. Saat melewati kota Hosu, kereta diserang oleh Nomo sehingga Grand Torino melawan Nomo itu hingga terlempar keluar kereta. Tentu saja Midoriya mengikutinya. Nyatanya, kota Hosu
Hosu diserang oleh Stan dan beberapa Nomu yang dilepaskan oleh Liga Penjahat. Saat Gran Torino melawan Nomu, Midoriya melihat Ida yang tengah bertarung dengan Stan. Nampaknya Ida terbojok sehingga Midoriya membantu Ida dengan menyerang Stan. Di saat itu, Midoriya mengirim sinyal SOS dengan ponselnya, lalu berusaha bertahan dari serangan Stan. Diketahui, Stan selalu menggunakan senjata tajam untuk melukai lawannya dan bakat Stan bisa melumpuhkan orang dalam waktu tertentu. Dalam pertarungan ini, Midoriya terkena goresan dan mengalami lumpuh ketika Stan menjilat darah Midoriya. Di saat Midoriya dan Ida terdesak, muncul Todoroki yang datang ke lokasi itu karena melihat sinyal SOS dari ponselnya. Midoriya dan Ida sudah memahami cara kerja bakat Stan. Nah, untuk mengulur waktu sampai efek lumpuh menghilang, Todoroki melawan Stan. Dan pada akhirnya, mereka bertiga bekerja sama dan berhasil mengalahkan Stan, walaupun Ida dan Midoriya mendapat beberapa luka. Di sisi lain, Endeavor, Gran Torino, dan beberapa superhero lainnya bekerja sama mengalahkan Nomu yang menyerang kota. Dan nampaknya mereka berhasil mengendalikan situasi. Setelahnya, Stan diserahkan ke polisi. Jelas ketiga siswa magang itu kena omelan dari pahlawan pro karena telah melanggar aturan agensi di mana siswa magang dilarang bertarung tanpa izin. Mereka hanya diperbolehkan mendampingi pahlawan pro. Ida, Midoriya, dan Todoroki masih menunggu putusan hukuman dari asosiasi superhero karena menggunakan bakat mereka tanpa izin untuk bertarung. Di sini Ida meminta maaf atas perilaku gegabahnya dan mengakui semua itu kesalahannya. Untung saja pihak pimpinan kepolisian memberi pilihan bijak, di mana ketiga siswa yang telah mengalahkan Stan itu tidak akan pernah dimunculkan di berita untuk menjaga ketertiban dan aturan agensi superhero. Setelah penangkapan Stan, beredarlah video ungkapan dari Stan yang menyatakan tentang kinerja pahlawan saat ini dinilai buruk, hanya mementingkan popularitas saja. Hal ini menjadi viral dan banyak orang nampaknya terhasut dengan kata-kata Stan. Meskipun Stan di penjara, kini mulai bermunculan penjahat-penjahat seperti Stan yang akhirnya mengarah ke Liga Penjahat. Kegiatan magang siswa UE berakhir. Semua siswa kembali ke sekolah. Di saat itu, All Might memberitahu Midoriya kebenaran di balik bakatnya, yaitu One for All. Disinilah terungkap musuh besar yang harus dikalahkan oleh pewaris One for All sebenarnya, yang berdasar data pemeriksaan kepolisian, terutama DNA Nomu yang ditangkap. All Might menyatakan bahwa Liga Penjahat bergerak menyerang USG dan Hosu didalangi oleh All for One, seorang pria yang bisa mencuri dan memberikan bakat kepada orang lain. Oleh karena itu, All Might meminta Midoriya untuk waspada terhadap Liga Penjahat yang pergerakannya tidak bisa diprediksi. Mereka bisa saja menyerang secara tiba-tiba. Scene berganti, ujian akhir semakin dekat. Para siswa harus bersiap untuk ujian tertulis dan praktek. Diketahui pada tahun sebelumnya, ujian praktek biasanya para siswa harus melawan musuh robot. Namun, semua siswa terkejut mengetahui bahwa ujian praktek tahun ini mereka akan bertarung dalam bentuk tim 2 siswa melawan salah satu guru mereka. Syarat untuk lulus, mereka harus mengalahkan guru yang akan berperan sebagai penjahat yang menjaga gerbang, di mana gerbang ini harus mereka lewati sebelum waktu habis. Tim pertama nampak Eijiro dan Rikido. Mereka berusaha menghadapi Cementos secara langsung dengan daya tahan dan kekuatan mereka masing-masing. Lalu ada Suyu dan Fumikage. Keduanya bekerja sama untuk menghindari pasukan klon ektoplasma. Lalu kemudian ada Ida dan Mashirao. Mereka berdua berhadapan dengan Power Loader. Setelahnya ada Todoroki dan Momo. Awalnya Momo kehilangan kepercayaan dirinya sejak dikalahkan dengan mudah oleh Fumikage di festival olahraga. Namun Todoroki meyakinkannya bahwa tidak ada jalan singkat tanpa halangan untuk menjadi superhero terhebat. Bahkan All Might sekalipun pasti punya masalahnya sendiri. Dari situlah Momo kembali bangkit dan berhasil lulus saat menghadapi Aizawa. Dan peserta ujian terakhir mempertemukan Midoriya dan Bakugo yang harus menjadi tim untuk melawan All Might. Di sini Midoriya berusaha meyakinkan Bakugo untuk bekerja sama
sama, terutama karena Midoriya percaya bahwa mereka tidak punya pilihan selain melarikan diri dan melewati gerbang tanpa harus bertarung secara langsung. Akan tetapi, nampaknya Bakugo bertekad untuk melawan All Might sendirian secara terang-terangan. All Might sendiri tidak sedikit pun bersikap menahan diri. Jelas kedua siswa mengalami cedera serius dan menjalani perawatan akibat mereka memaksakan batas kemampuan bakat mereka dalam pertarungan itu. Walau demikian, Midoriya dan Bakugo berhasil lolos di menit-menit terakhir. Scene berganti di tempat persembunyian Liga Penjahat. Nampak dua orang datang diantar seorang bernama Giran. Mereka berdua bernama Toga Himiko dan Dabi. Keduanya menyatakan untuk bergabung dengan Liga Penjahat. Mereka tergerak setelah melihat video Stein. Namun Shigaraki nampaknya membenci idealisme Stein yang telah berhasil menggiring begitu banyak orang kepada Liga Penjahat dengan sendirinya. Padahal Shigaraki selama bertahun-tahun memilah para penjahat yang berkeliaran untuk bergabung dengannya, namun kebanyakan hanya omong kosong dan selalu gagal. Sementara itu, di kelas 1A, Aizawa mengumumkan hasil ujian akhir, di mana beberapa siswa dinyatakan gagal dalam ujian praktek. Oleh sebab itu, sekolah memutuskan kelas pahlawan 1A semuanya harus mengikuti camp latihan. Setelahnya, Midoriya dan teman-teman sekelasnya pergi berbelanja untuk mempersiapkan camp pelatihan musim panas. Para siswa berpencar untuk membeli kebutuhan masing-masing. Kini hanya tertinggal Midoriya dan Uraraka. Sepertinya Uraraka sedikit gugup karena berduaan saja dengan Midoriya dan tanpa sadar pergi meninggalkan Midoriya sendiri. Di saat itu, Shigaraki muncul dan menyandra Midoriya. Nampaknya Shigaraki bermaksud hanya untuk bicara. Dia bertanya, apa perbedaan dirinya dengan Stein? Dia juga menegaskan bahwa Stein tidak ada hubungannya dengan Liga Penjahat. Penyerangan Nomu di kota Hosu tidak sengaja bersamaan dengan insiden penangkapan Stein. Midoriya dengan wajah ketakutan menjawab bahwa dia tidak sependapat dengan Stein ataupun Liga Penjahat. Namun Midoriya menyatakan bahwa Stein memang berbeda dengan penjahat lain. Dia melakukan pembunuhan terhadap pahlawan karena merasa pahlawan sekarang tidak seperti All Might. Namun saat penyerahan ke polisi, ada satu Nomu yang hampir membunuh Midoriya. Di saat itu, Stein menolongnya dan mengakui bahwa Midoriya pantas disebut superhero seperti All Might. Dan memang benar, Midoriya mengakui bahwa dirinya mengagumi All Might dan segala hal, terutama kedamaian dunia. Jelas semuanya berawal dari All Might. Mendengar penjelasan Midoriya, nampaknya Shigaraki jadi teringat bahwa kedamaian dunia dan senyuman semua orang tersirat sejak kemunculan All Might saat peristiwa bencana. Shigaraki pun pergi setelah Uraraka datang. Pada akhirnya, Shigaraki kembali ke tujuan awalnya, yaitu membunuh All Might lalu menghancurkan dunia.